Hai guys, by the way, apa kabar kalian yang lagi stres karena tugas kuliah? Semoga saja tugas kalian cepat kelar ya. Dan satu lagi, tetaplah semangat walaupun uang jajan sudah sekarat. Pada kesempatan kali ini Oji akan merangkum sekaligus membahas kisah mengerikan dari berbagai hantu yang ada di Indonesia. Dan apakah hantu legend yang ada di daerah kalian akan muncul di film yang satu ini? Film ini berjudul Dongeng Mistis 2018. Menurut info mata netizen yang ada di Indonesia, film ini merupakan garapan dari 6 sutradara yang berbeda. Wah, masa sih ngap? Pastinya seram dong, apalagi hantunya hantu lokal. Oke lah, daripada kalian ngamuk sampai banting kepala hanya nggak bisa dibeliin HP iPhone oleh emak kalian, langsung saja kita ke alur ceritanya. Seperti biasa, kalau kalian suka tolong disubrek aja dengan seedan-edannya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Oji Tupai. Mas, Mas, Film ini akan berfokus dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang bobo manja. Sang istri pun jelas memanggil sang suami karena ada sesuatu yang aneh yang didengarnya di luar. Suaminya yang bernama Arif ini yang sudah tidur mati, sang istri pun terus memanggilnya. Dan tiba-tiba suaminya ini yang bernama Arif menceritakan tentang hantu mati dibunuh oleh pacarnya sendiri karena ketahuan diselingkuhin. Mendengar diceritakan oleh suaminya, sang istri pun makin ketakutan. Buat mengambil janinnya. Ternyata yang barusan tidur bersamanya itu bukan suami aslinya. Melihat semua itu, sang istri pun semakin ketakutan dan memarahi si Arif dengan berkata, "Sampai kapan si AA nonton bioskop pulangnya larut malam terus? AA nggak pikir apa ya? Aku sedang hamil anakmu." Mendengar ocehan sang istri, pria yang bernama Arif ini hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Mas, Setelah suara aneh itu terus menghantuinya, si Arif bersama istrinya pun di sini penasaran dan mencoba memeriksa dengan menghampiri suara aneh tersebut. Oh my god, si Arif yang sempat membuka pintu kamarnya dan tiba-tiba dia dikagetkan dengan sosok muka tengkorak di depannya. Si Arif yang sudah pasrah dengan semuanya dan tiba-tiba ternyata itu adalah sinar bolong cewek yang mati karena dibunuh oleh pacarnya. Setelah melihat suaminya yang udah modar, sang istri pun ikut pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa dengan kandungannya. Singkat cerita, malam pun poek, Oji pun beralih ke seorang bocil bersama ustadz yang baru saja selesai belajar ngaji. Setelah menutup Al-Quran, sang bocil di sini masih saja menyimpan rasa ketakutan dan menceritakan atau mencurhat kepada ustadz di setiap malam sang bocil tidak bisa tidur karena digangguin oleh suara-suara aneh yang berasal dari pintu baju miliknya. Mendengar curhatan si bocil, Pak Ustadz pun di sini dalam hatinya sedikit ketakutan. tapi tetap aja aku sering dengar suara-suara aneh. Alah, tapi ingat, doa sebelum tidurnya juga tetap dibaca. Nanti sebelum Nino tidur, Nino baca surat An-Nas sama surat Al-Falaq. Kamu ini ada-ada aja sih. Ya udah, sekarang anterin.
Pak Ustadz yang anggap dirinya pintar dalam ilmu agama dan tidak takut dengan berbagai hantu seperti pocong, kuntilanak, sinar bolong, dan masih banyak lainnya dengan mencoba memberitahu ke bocil yang bernama Nino ini kalau sebelum tidur itu jangan lupa dulu baca surat-surat pendek ya Cil. Setelah si bocil sudah selesai curhat, Pak Ustadz pun di sini langsung pamit pergi. Mbak Desya, ya. Motor Pak Ustadz mana? Setelah dalam perjalanan Pak Ustadz pun di sini sedikit ketakutan dan tidak sempat juga Pak Ustadz membacakan ayat-ayat kursi karena tidak semuanya manusia berani melihat setan. يسعوا عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط أستغفر الله العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس والأرض ولا يعوذه حفظهما وهو العلي العظيم. Oh my god. Setelah membaca berbagai ayat-ayat suci Al-Quran agar pocong itu tidak mendekatinya, berharap pocong itu terbakar, tapi sayangnya malah pocongnya ikut baca doa. Pak Ustadz yang bingung entah pocong itu Islam atau Kristen, Pak Ustadz yang tidak peduli dengan semua itu akhirnya berlari dengan sedan-edannya. Setelah sesampainya di rumah, Pak Ustadz yang mukanya udah copot dan mencoba menenangkan dirinya dengan berduduk santai agar semuanya baik-baik saja. Dan tiba-tiba setelah melihat jam dinding yang menandakan bahwa Pak Ustadz di sini lupa kalau dia belum sholat Isya, Pak Ustadz yang tidak mau ketinggalan sholatnya pun akhirnya dengan cepat-cepatnya mengambil wudhu. Setelah selesai mengambil wudhu seperti biasa Pak Ustadz yang langsung melakukan sholatnya dan tiba-tiba Pak Ustadz yang merasa ada semacam sosok yang tak terlihat yang mencoba mengganggu sholatnya di belakang. Pak Ustadz yang tidak konsen dengan sholatnya akhirnya menahan ketakutannya tersebut dan tidak peduli dengan suara di belakangnya dengan melanjutkan lagi sholatnya. Siratal mustaqim Siratal nasta'in Entah itu sosok apa yang terus-terusan mengganggu Pak Ustadz yang lagi sholat. Pak Ustadz di sini tubuhnya mulai bergetar dan sekali lagi Pak Ustadz yang tidak peduli dengan suara itu yang semakin menakutinya dan tiba-tiba singkat waktu, Oji pun beralih dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Laras dengan disamperin oleh teman akrabnya yang bernama Tania. Tidak sempat juga si Laras menceritakan kepada si Tania bahwa ilmu gaib yang memasuki tubuh kakeknya semakin kuat. Mendengar semua hal itu, si Tania pun tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri adalah manusia biasa. Gini, sebenarnya aku nyopin dia. Bapak, aku udah jelasin ke dia semuanya lewat WhatsApp. Awalnya juga aku nggak percaya. Sekarang aku mau ngasih tau. Dan tiba-tiba tiada angin tiada hujan, si bocil yang tepatnya itu adalah anak Tania. Dengan rasa yang tidak takut sekalipun, sang bocil ini pun menoleh kakinya kakek dan tiba-tiba Neng Raisa. setelah teman akrabnya pulang, si Laras pun seperti biasa memasuki kamar kakeknya untuk memandikan, memberikan makan, dan memberikan obat agar si kakek tetap sehat dan baik-baik saja.
Setelah selesai mengurus kakeknya, si Laras pun begitu khawatir karena si kakek muda kesurupan gak jelas. Setelah Laras memasuki kamar si kakek, dan tiba-tiba Si Harto! Mana si Harto? Bajingan! mendengar si kakek menyebut nama Atuk-Atuk, si Laras pun ketakutan dan cepat-cepat keluar di kamar tersebut. Setelah pagi pun datang, si Laras yang semakin trauma dengan kelakuan kakeknya dengan menelpon temannya untuk membantunya untuk mengusir setan di tubuh kakeknya. Kebetulan juga temannya itu pintar dalam meruqyah orang. Mbak Sarah? Pantesan tadi saya WhatsApp Mbak Sarah cuma centang 1. Setelah temannya itu datang, si Laras pun menceritakan apa saja kejadian yang dilakukan oleh kakeknya tadi malam. Dan si Laras pun menceritakannya bahwa dia tadi malam dipegang oleh kakek tangannya sampai ada bekas ungu. Mendengar semua itu, temannya ini pun langsung memasuki kamar kakek dan berharap bisa mengusir setan-setan di dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba, Nggak usah! Pergi sana! Bajingan! Ya? Iya. setelah temannya melihat kakeknya Laras, dan temannya ini pun menceritakan kepada Laras bahwa di dalam tubuh kakeknya itu ada 9 Gunrowo. Temannya ini yang hanya bisa mengusirnya satu persatu, karena kalau mengusirnya bersamaan itu akan membuat tubuh kakek menjadi fatal. Mendengar semua itu, si Laras pun makin kecewa karena dia takut kejadian semalam bisa terulang kembali kepada dirinya. Mau tidak mau, si Laras pun harus sabar dan harus menerima kenyataan kepada kakeknya sendiri. Dan kakek seutuhnya. Saya udah gak tahan lagi, Jeng. Kalau mau diusir, tolong, Jeng. Bisa sih, Mbak. Pokoknya gimana caranya diusir aja. Lihat nih. Singkat cerita, malam pun tiba dengan memperlihatkan si Laras sedang duduk santai dan sambilan meminum teh hangat buatannya. Dan tiba-tiba lagi dan lagi si Laras pun mendengarkan lagi si kakek yang kesurupan gak jelas. Si Laras yang agak sedikit ragu karena masih trauma dengan kejadian semalam. Si Laras yang tidak tega dengan kakeknya, akhirnya si Laras pun memberanikan dirinya dengan memasuki kamar kakeknya. Dan tiba-tiba, Tiga detik pun berlalu. Setelah 1 hari tiba, si Laras yang mengundang lagi temannya untuk terakhir kalinya. Tidak sempat juga temannya ini membawa secangkir air untuk menyiram di tubuh kakek agar makhluk halus yang ada di tubuh si kakek bisa keluar. Mbah Wahid. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mau ngapain kamu? Mau ngusir aku? Setelah mereka sudah masuk, si kakek pun di sini tertawa karena ilmunya mereka tidak bisa mengusir 9 Gunrowo yang ada di tubuh si kakek. Mendengar semua itu, temannya ini pun memakai kalung semacam tasbih zikir, dan tiba-tiba Airnya.
Setelah si kakek udah pingsan tidak sadarkan diri, mereka pun keluar dan mencoba bilang lagi ke Laras karena temannya ini hanya bisa lagi mengusir satu Gundrowo saja. Si Laras pun begitu sedih dan hanya bisa mendoakan saja agar kakek bisa selamat. Tidak sempat juga temannya itu pun menceritakan lagi bahwa si kakek dulu adalah pemimpin perang yang paling depan. Dan karena itulah kakek memakai jimat yang membuat kakek tidak bisa mati ataupun terluka sedikit pun. Singkat cerita, Oji pun beralih lagi ke seorang gadis yang tidak tahu Oji namanya. Karena itulah kita menamakan saja si Mbak Laura. Si Laura yang menangis karena ditinggal oleh ayangnya dalam posisi hamil yang udah cukup lama. Si Laura pun di sini menangis dengan mengeluarkan air mata kesedihannya karena ayangnya tidak bertanggung jawab dengan perlakuannya kepada si Laura. Si Laura yang merasa dunianya udah hancur dan tiba-tiba dengan nekatnya si Laura meminum obat yang tepatnya obat tersebut untuk menggugurkan kandungan di perutnya. Setelah menggugurkan kandungannya, si Laura pun di sini sempat tidur dan terbangun lagi karena mendengarkan suara bayi dari tempat si Laura membuang janinnya tadi. Mendengar suara itu, si Laura pun di sini penasaran dan mencoba menghampirinya dengan pelan-pelan. Setelah si Laura di sini terdiam dan mencoba mendengarkan lagi suara bayi tersebut, dan tiba-tiba singkat waktu, Oji pun beralih ke seorang pria yang bernama Benny yang sedang kesusahan tugas kuliahnya. Dan dari sinilah si Benny membuka laptopnya dan berharap bisa mendapatkan sedikit jawaban untuk tugas kuliahnya. Belum. Artikel baru nih. Gimana? Lu itu udah 5 bulan ngurusin kasus kayak gini ya? Tidak lama kemudian temannya yang bernama Ferry ini datang dan menanyakan Benny tentang tugas kuliahnya. Si Benny yang belum sama sekali mengerjakannya karena tugas kuliahnya membutuhkan orang yang mengetahui tentang hantu-hantu untuk mewawancarainya. Apa dia punya ilmu hitam atau gimana? Ya, karena dia dituduh membunuh tetangganya. Tidak sempat juga si Ferry memberitahu bahwa ada orang yang pintar dan bahkan mengetahui tentang hantu itu. Si Ferry pun meminta kepada Benny agar cepat-cepat pergi di rumah orang itu. Si Benny yang tidak mau tugas kuliahnya hancur, tanpa basa-basi si Benny pun pergi. Batak juga ya kau. Tobat. Siswa semester akhir Universitas Jaya Harapan. Setelah sampai, si Benny pun memperkenalkan dirinya dan juga memberitahu bahwa kedatangannya kemari untuk mencari seseorang agar bisa membantunya menyelesaikan tugas kuliahnya. Dan dengan senang hati kakek itu pun setuju apa yang Benny minta kepadanya. Tanpa basa-basi, si Benny pun mengeluarkan kamera dan tripodnya di tas untuk merekam si kakek yang berbicara agar semuanya real. Kok. Sudahlah, tak usah tak enak hati macam itu. Tuh. Ikut sini. Sambar petir. Hancur nanti video kau itu. Lagi pula di luar hujan deras. Setelah wawancara kakek udah selesai dan tiba-tiba kakek itu pun meminta kepada si Benny agar menginap 1 hari saja di rumahnya. Karena katanya di luar hujan deras dan bisa membuat si Benny di sini basah kuyut. Si Benny pun di sini setuju dan terpaksa menginap di rumah kakek untuk sementara. Si Benny yang tidak bisa tidur karena digangguin oleh suara yang berasal dari kamar si kakek. Si Benny yang penasaran pun akhirnya menghampiri arah suara tersebut berasal.
Jangan ganggu saya lagi. Jangan ganggu saya lagi. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Ternyata si kakek dan istrinya sengaja menjebak si Benny untuk menghabisinya. Si Benny yang berusaha keluar dan melarikan diri di rumah tersebut, tapi sayangnya pintu rumah si kakek itu terkunci. Si Benny yang sempat mau pasrah karena di sini Benny tidak bisa berbuat apa-apa dan mencoba mengacaukan ritual si kakek dengan istrinya. Si Benny yang udah sekarat karena lehernya udah kayak dicekik oleh ilmu si kakek, dan si kakek itu pun yang tidak mau basa-basi akhirnya menfataliti si Benny sampai tewas. Dan si Benny pun dinyatakan telah modar, innalillahi. Dan film pun sudah berakhir. Buat kalian terima kasih banyak atas support kalian yang luar biasa. Sampai sekarang Oji semangat banget gitu buat kontennya. Dan sekali lagi Oji berterima kasih kepada teman-teman yang udah bantu share, yang udah nonton juga, yang udah berikan support ke Oji gitu kan. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga kalian juga bisa cepat-cepat tercapai gitu cita-citanya ya guys ya. Oke, segitu aja, dan gua Oji Tupai mau cabut dulu. Bye bye. Dame tus besos, mírame a los ojos, háblame tú. Yo,